Wa yustahatul insatu, yaitu sunnah muakkad, ada sunnah apa? Sunnah hayat, berdiam ketika khotib sedang berkhutbah, fi waktil khutbah. Wa man dakhala, dan bagi siapa orang dakhala yang masuk ke masjid, wal imamu, dan imam, melihat imam nih lagi masuk masjid berarti belakangan, yaktubu, sedang khutbah, sholat, maka sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil 'allam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ila yaumiz ziham. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wallahu a'lam bimuradih. Puja puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan banyak karunia kepada kita, terutama beraneka ragam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat kesehatan. Semoga dengan hadirnya kita di majlis ini, di Masjid Jami'al Mujahidin, dijadikan oleh Allah sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah ke Nabi yang agung teladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqomah di dalam melaksanakan syariat, yaitu yang telah dibawa oleh Rasulullah, agama Islam, sampai di akhir kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada malam yang berbahagia ini masih berada di bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, pengajian kita rutin dari pekan ke pekan, dari minggu ke minggu, sampailah kepada bab yaitu macam-macam sholat, yang mana pada kesempatan hari ini yaitu seputar sholat Jum'ah dari awal sampai akhir.
Faslun wa syara'itu wujubil jum'ati. Ini bab, ini pasal menjelaskan wa syara'itu wujubil jum'ah, syarat-syarat wajib sholat Jum'ah. Sab'atu asya'a, yaitu jumlahnya ada 7 perkara, yaitu 7 syarat. Yang pertama al-Islam, beragama Islam. Selain beragama Islam, wal bulugu, yaitu sudah baligh. Bagi laki-laki, kalau di dalam kitab Safinah, laki-laki dan perempuan batas maksimal 15 tahun, yaitu batas maksimal. Kalau perempuan haid di umur 9 tahun, maka dia sudah baligh. Kalau laki-laki sudah bermimpi basah, mimpi jima, umur 12 tahun, maka dia juga sudah baligh. Batas maksimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Mau head ke perempuan, mau enggak ke, atau bagi laki-laki mau mimpi jima ke, atau enggak ke, keluar mani juga kagak, tapi sudah mencapai umur 15 tahun, maka sudah baligh. Wal aqlu, selain Islam, selain baligh, wal aqlu, yaitu berakal sehat. Kalau Islam sudah baligh tapi akalnya kurang, maka enggak wajib sholat Jum'ah. Orang gila, ya orang gila, yaitu sudah baligh Islam tapi akalnya hilang, maka tidak wajib sholat Jum'ah. Wal hurriyatu, dan merdeka. Kalau zaman dulu, yaitu ada perbudakan zaman dulu. Kalau hurriyah merdeka. Kalau kita mah merdeka. Merdeka dalam istilah zaman kita itu tidak ada penjajah. Kalau zaman Rasul mah menjadi budak bisa dibeli. Kalau laki-laki abid, kalau perempuan namanya amat. Auratnya pun berbeda. Perempuan yang abid dengan perempuan yang merdeka. Kalau perempuan yang abid, auratnya seperti laki-laki, baina surrati warukbati. Wal hurriyatu, kemudian wazukuriyatu, Jum'ah itu syaratnya wazukuriyatu bagi laki-laki, itu bagi laki-laki. Jikalaupun ada perempuan yang ikut sholat Jum'ah, maka tetap Jum'ahnya sah. Tidak harus mengganti dengan sholat zuhur. Wasihatu, sehat. Karena bisa jadi sebagai uzur. Entah itu jalannya lumpuh, nggak bisa mendatangi masjid, itu berbeda. Wal istiton, wal istiton ada yang maknai mukim atau menetap,
Tapi juga ada sebagian yang memaknai istiton itu kemampuan mendatangi masjid. Tapi yang jelas yang disebut istiton itu artinya kebanyakan menetap atau mukim. Menurut mukim, masalah disebut mukim, para ulama berbeda pendapat. Baik madhab Syafi'i maupun madhab Maliki dan madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i, madhab Hambali itu sama, yaitu 4 hari. Disebut orang itu mukim, batas waktunya 4 hari. Kalau menurut Imam Malik lebih lama, yaitu 15 hari. Kalau Imam Hanafi itu lebih lama lagi, ya, sampai dia niat mukim. Jadi kalau enggak niat mukim mah ya terus aja musafir. Itu. Jadi kalau enggak niat mukim terus aja musafir. Menurut madhab Hanafi. Tapi kalau madhab Syafi'i, mau niat mau enggak, kalau sudah 4 hari maka dia sudah mukim, bukan status musafir lagi. Wa syara'itu fi'liha, dan adapun syarat sahnya untuk melaksanakan sholat Jum'ah salah satun, yaitu ada 3. Antakunal baladu misron, adanya yaitu atau negeri atau kampung, misron atau kota, desa atau kota, yaitu di desa atau kota, mengadakan sholat Jum'ah, yaitu di masjid. Contohnya, kalau sekarang masjid banyak, dan masjid ini yang tadi mukim itu adalah orang warga setempat, yaitu di suatu desa ataupun di perkotaan. Au qaryatan, atau perkampungan. Ayyakunal adadu arba'ina min ahlil Jum'ah, dan jumlah orang yang sholat Jum'ah tidak kurang dari arba'ina min ahlil Jum'ah, dari 40 ahli Jum'ah yang sudah disebutkan tadi di atas, yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, istiton. Tidak kurang dari 40 ahli Jum'ah. Itu dari madhab Syafi'i. Karena mayoritas di kita, di Indonesia, madhabnya Syafi'iyah. Dan saya pun kaji kitab sama, semuanya kitab Syafi'i. Gak ada kitab Maliki. Berbeda dengan pendapat Imam Malik atau Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, kalau kurang dari 40, maka tidak sah Jum'ahnya. Tapi kalau Imam Malik, boleh Jum'ah berdua, bertiga. Imam Hanafi berbeda dengan Imam Malik. Yang orang yang wajib
salah satu dari 40 itu adalah para pendiri kampung. Pendiri kampung berarti sesepuh ya, atau apalah pendiri kampung. Orang-orang sepuh lah, pendiri kampung lah gitu, yang dituakan. Tapi karena kita madhab Syafi'i 40, tidak kurang, tidak lebih. Apa boleh orang yang 40 nih sholat Jum'ahnya di luar? Ya umpamanya di pabrik, ada khotib umpamanya. Atau di mana menurut Syekh Nawawi diperbolehkan. Tapi tidak baku. Artinya diperbolehkan namun tidak baku. Selagi ketidakhadiran orang tersebut itu tidak mencederai Jum'ah yang ada di kampungnya. Contohnya, kalau dia pergi, otomatis yang di kampung itu berkurang jumlahnya, yang tadinya 40 jadi 39. Maka tidak diperbolehkan. Karena kurang, akibat dia pergi. Wa ayyakunal waktu baqiyan. Pelaksanaan sholat Jum'ah ayyakunal waktu, yaitu adapun waktunya itu baqiyan, mencukupi. Pokoknya nunggu sampai jam 2 nih belum sholat Jum'ah baik ya. Nunggu aja nih satu lagi nih, kemana nih sepuluhan gitu umpama. Sampai waktunya cukup. Ya waktunya masih ada, waktu sholat Jum'ah belum habis. Fa'in kharaja, maka apabila habis al-waktu, itu waktu Jum'ah, jadi waktu Jum'ahnya habis. Jadi au qaddimatis syurutu, dan atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Karena tadi itu kurang, jamaahnya kurang. Syaratnya kurang atau waktunya tidak cukup untuk melaksanakan sholat Jum'ah, atau tidak terpenuhi syarat-syarat Jum'ah. Sulliyat tuhron, maka hendaklah seseorang itu sholat zuhur. Itu sholat zuhur. Jadi pengganti sebagai sholat Jum'ah. Wa faraiduha, dan adapun fardunya sholat Jum'ah salah satun, yaitu ada 3. Jadi tadi itu apa tadi? Syarat sah untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Jadi ada di kampung atau suatu kota atau desa, jumlahnya 40 dari ahli Jum'ah. Kemudian waktunya cukup, dan apabila waktunya keluar maka diganti dengan sholat zuhur. Nah sekarang wa faraiduha, dan adapun fardu Jum'ah salah satun, ada 3. Khutbatani, yang pertama adalah adanya 2 khutbah. Yakumu al-khatibu, yang dilakukan secara berdiri oleh pengkhutbah, yaitu oleh khatib. Fihima, dan di antara 2 khutbah tersebut yajlisu bainahuma, ada duduk di antara 2 khutbah. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Di fardu Jum'ah ada 3. Adanya 2 khutbah yang dilakukan secara berdiri. Tentu khutbah itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya yang pertama membaca hamdalah, memuji kepada Allah. Maka alhamdulillah ini sunnah untuk diulang. Jangan alhamdulillahilladzi unzila sakinata fi qulubil mu'minin. Sunnahnya 2. Jadi wajibnya dulu alhamdulillah. Nah, itu. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin. Jadi alhamdulillahnya diulang. Jadi khawatir itu terlewat. Karena wajib minimal kayak ittaqullah yang wajib itu diulang. Kayak wasiat takwa. Ittaqullah ta'ala fima amaru antahu amma naha. Jadi kalimat yang wajib. Kemudian ada membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat, ada sunnah-sunnah tertentu. Kemudian membaca doa mukminin mukminat. Mukminin mukminat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Ada juga tuh ahya'nya nggak dibaca, wal amwatnya nggak dibaca. Nah, tergantung imamnya. Cuman Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Udah gitu doang. Ada juga yang tidak dibaca al-ahya'i minhum wal amwat, karena mereka orang-orang yang seperti itu tidak percaya doa dari yang hidup itu nyampe kepada yang mati. Padahal Rasul berwasiat kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ya Ali, hei Ali, sodakta, bersedekahlah kamu ala mautaka kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, min aqaribika, dari kerabatmu, saudara-saudaramu. Itu innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat yahmilunal a'mal, itu membawa amal minal ahya, dari orang yang hidup, yang mengkhususkan atas namanya. Fa'abshiru, dan mereka gembira ketika didoakan. Bahkan kegembiraan mereka melebihi kegembiraan waktu mereka hidup di dalam dunia. Ya iya, kalau di dunia mah hidup semuanya masalah. Yang kaya masalah, yang miskin juga banyak masalah. Kalau sudah di akhirat semuanya happy. Kalau sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunggu hari kiamat di alam barzah bukan hanya lama, nggak betah. Berbeda dengan orang yang dikasih kenikmatan di alam barzah, tidak terasa. Khutbah 2 dilakukan secara berdiri, wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara keduanya. Setelah itu wasalisu antusolla, kemudian sholat bidomil awal, yaitu antusolla. Antusolla
Yaitu sholat rokaataini, 2 rokaat fi jamaati, dilakukan secara berjamaah. Itu sholat Jum'ah. Kalau ada qobliyah, ada ba'diyah. Jadi kalau yang qobliyah itu goer mu'akkad, ada yang ba'diyah berarti mu'akkad. Makanya ada orang kadang nggak sholat, ya nggak sholat apa? Qobliyah Jum'ah. Malah qobliyah Jum'ah itu sama seperti qobliyah Isya, ba'diyah Isya. Yaitu goer mu'akkad. Sebelum maghrib goer mu'akkad. Sebelum Isya, setelah Isya. Itu goer mu'akkad. Sebelum Jum'ah goer mu'akkad. Nah setelahnya barulah mu'akkad. Jadi sangat dianjurkan. Dianjurkan dan sangat dianjurkan. Kalau goer mu'akkad dianjurkan. Kalau yang muakkad sangat dianjurkan, sama-sama dapat pahala apabila seseorang mengerjakan. Tapi kalau giliran sholat sebelum maghrib, sholat, ya kan gue muakkad. Terus sholatnya di masjid. Ayo. Kalau ngomong-ngomong apa namanya bid'ah ya, apalah gitu. Sholat sunnahnya di dalam masjid. Padahal Rasul itu kalau melakukan sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Karena kalau di dalam masjid khawatir dijadikan sebagai fardu oleh para sahabat. Berbeda dengan kita. Kalau kita mau udah baku aja suka nanya, udah jadi aja suka banyak tanya. Contoh usoli dipertanyain, kok ada usoli? Innamal a'malu bin niat. Kita alhamdulillah ada para ulama sehingga kita nggak usah repot-repot nyari niat, lapad niat. Udah tinggal apa? Tinggal ngapalin, tinggal baca. Coba kalau innamal a'malu binniyat sama ulama nggak dikarang tuh usoli, nggak dikasih tahu. Kita niat apa? Niat pasti niat orang beda-beda. Maka alhamdulillah. Maka kita ada para ulama. Maka Rasul mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris dari para nabi. Sahabat ulama. Jadi sahabat itu ulama. Kalau kita mendengar kalimat kata sahabat ulama, kalau enggak ada sahabat, kita mana mungkin kenal Rasulullah. Sahabat punya murid namanya tabi'in, ulama. Tabi'in punya murid namanya tabi'in juga ulama. Sebelum adanya madhab Hanafi, maka ada yang dituju atau disebut dituakan di seluruh dunia. Contoh Syekh Hasan Al-Basri. Jadi madhabnya nggak ada madhab, pengikut. Udah ngikutin Syekh Hasan Al-Basri. Karena Syekh Hasan Al-Basri pernah berburu kepada sahabat. Berarti tabi'in. Gitu. Berarti tabi'in. Ada juga Imam Tawus. Sama juga Imam Tawus. Yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Banyak tuh. Yaitu kaul-kaulnya atau riwayah-riwayah dari Imam Tawus. Nah Imam Tawus, kalau sebelum ada madhab yang 4. Ada kita ngikutin seorang nih, si A. Contoh kayak kita punya kampung,
kita ngikutin yang dituakan. Kan gitu, ada yang dituakan. Jadi segala pendapat kita minta wejangan, minta arahan. Gimana nih baiknya? Minta wejangan. Saya kadang masih muda sebelum saya tuh. Tapi kalau di tempat saya tuh RT, RW, wow, pada datang itu malam-malam. Cuman apa? Ngurusin warga. Lah Ustaz suruh ngurusin warga. Cuma minta saran doang padahal. Ini gimana gitu. Ya aja. We. Kadang dari rukun kematian. Dari desa ada aja. Baru saya tuh di perumahan itu. Pelaksanaan sholat Jum'ah ada 3, 2 khutbah dan salah satunya berdiri. Kemudian ada sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah. Fi jama'atin wahai atuha. Dan adapun sunnah hayat atau hayatnya sholat Jum'ah arba'u khisolin ada 4. Yang pertama ahaduha al-ghuslu, yaitu mandi Jum'ah. Jadi kalau mau pergi sholat Jum'ah bersihkan badan, yaitu dengan mandi. Wasani tanziful jasadi, yaitu menggosok-gosokkan atau membersihkan badan atau menggosok-gosokkan badan. Ya. Kemudian wasalisu lubsus siyabil bidi, yaitu memakai pakaian yang putih. Pakaian putih sunnahnya. Kalau sunnahnya pakai pakaian putih. Suka nanya, khotib suka pakai jas warna hitam, boleh nggak? Boleh. Pakai batik, boleh nggak? Pakai batik sholat Jum'ah, boleh. Cuman ada sebagian yang mengatakan makruh. Makruhnya kenapa? Apalagi yang pakai ada gambar-gambar gitu. Gambar-gambar ada namanya. Itu bisa salah fokus. Akhirnya dibaca sama orang. Kadang-kadang saya tuh kalau sholat di perumahan, sekarang mah nggak perumahan, nggak perkotaan, nggak perkampungan sama baik. Itu di depan imam suka ada Quran, Pak. Suka ada Quran yang gede tuh, Pak. Kalau bagi saya suka mengganggu, saya mengganggu konsentrasi itu. Kalau itu, ya. Jadi kebaca mulu, padahal nggak niat baca, tetap kebaca. Kalau sholat mah, ya bukan wali, ya. Jadi udah Allahu Akbar, ada Al-Quran gede tulisannya, tetap kebaca, ya, tetap itu rata-rata itu. Intinya apa? Untuk jadi kalau ngimamin digeberin tuh Al-Quran tuh yang gede di depan imam, dia baca tuh satu ain umpamanya, terus menerus. Ntar besoknya jadi tamat berapa, ada target itu berapa gitu, dibaca gitu. Ada yang begitu, Pak. Zaman sekarang atuh, zaman canggih, apa-apa udah ada. Ya. Itu Al-Quran di depan. Jadi kebaca, tetap kebaca. Saya agak fokus kadang-kadang lagi udah saya pinggirin dulu lah, gak fokus gitu. Ada itu. Jangan ada yang tulisan atau di baju di belakang kita Golkar. Gitu. Ini baca belakang nih, atau PDI. Wah, udah macem-macem. Di belakang nih kan suka ada tuh, atau slang. Macem-macem lah. Ini tetap kebaca, Pak. Padahal nggak niat baca. Nggak niat baca. Baru Allah aja udah kebaca itu mah. Takbir belum kelar. Ya, takbir belum kelar, baru Allah dalam hati udah kebaca itu, udah tamat. Slang gitu kan. Udah kebaca. Padahal dia belum akbar.
atau macam-macam zaman sekarang. Jadi diusahakan kalau sholat itu jangan ada yang bertulisan di belakangnya. Nggak fokus orang di belakang kita. Kalau sholat, Allah seleng. Masa Allah seleng? Ya, bacaan harusnya Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Selain mandi, sunnah-sunnah Jum'ah, yaitu membersihkan badan, memakai pakaian yang putih, fa innaha abdulus syiyab. Karena pakaian putih itu paling utamanya, istimewanya daripada pakaian-pakaian yang berwarna lain. Lebih istimewa putih, lambang kesucian. Di lambang kesucian kalau putih, bersih. Jadi fa innaha abdulus syiyab. Jadi putih itu adalah keutamaan atau istimewa dibandingkan warna-warna yang lain. Warabi'u, yang keempat, ahduz zofri, yaitu memotong kuku. Jadi mau pergi Jumat, memotong kuku. Potong kuku itu adalah salah satu dari fitrah manusia. Al fitratu khamsun. Fitrah manusia itu khamsun. Yang pertama al khitan, yaitu khitan. Kemudian watanziful adfar, memotong kuku. Watanziful ibti, memotong menyabut bulu ketek. Kenapa lagi tuh 5? Memotong, kemudian wayukosus syarib, nyetrip kumisnya disetrip kiri kanan biar ngeblancit gitu. Ya, disetrip. Jadi kalau orang yang punya kumis dapat kesunahan Pak tiap Jumat. Ya. Tiap Jumat kumisnya disetrip. Wayukosus syarib, setrip itu. Kon jenggot doang. Jadi strip kumis kiri dan kanan. Wayukosus syarib. Wanatpul abad. Apa tuh? Nih, kalau laki-laki mencukur bulu kempung, apa bulu kempung gitu ya. Kepala kecil lah pokoknya. Dicukur kalau laki-laki, kalau perempuan sunnahnya dibersihkan, dicabut boleh. Cabut boleh lah. Kalau perempuan dicabut, kalau laki-laki dicukur. Itu 5 tuh fitrah manusia. Karena Islam selalu mengedepankan kebersihan. Makanya ilmu fikih, kitab-kitab fikih itu pertamanya adalah kitabun toharo, yaitu kitab toharo, menjelaskan tentang kebersihan. Jadi toharo itu kebersihan. Kalau siwak, sikat gigi, istinja, cebok itu bahasa kita mah itu. Istinja zaman sekarang nih cebok. Dulu mah pakai batu, perih. Giliran pakai batu, pakai tisu diprotes. Islam mengajarkan pakai apa? Pakai batu. Mengajarkannya pakai batu yang bersegi 3 atau 3 batu atau dua-duanya. Batu dulu baru kemudian air, perih atuh. Yo, perih atuh. Nah, sekarang lebih permudah. Ada tisu. Jadi jangan apa disebut al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dilihat dari ketidakadaannya hukum tersebut. Ada dan tidak ada. Dalam artian contoh kayak ya kalau memang kita
Ya, kalau kitab klasik seperti itu, Pak. Kalau udah haram, ya udah haram. Nggak ada toleransi. Pan ada. Kayak sholat, sholat aja, sholat. Sami Allahu liman hamidah. Makmum bilang sami Allahu liman hamidah. Boleh nggak? Imam sami Allahu liman hamidah. Makmum sami Allahu liman hamidah. Ngikutin imam. Boleh nggak? Boleh kan? Ada hadisnya nggak? Ada nggak hadisnya? Kagak ada. Adanya riwayat. Dikembalikan ke hukum asal. Apa yang dilakukan Nabi, maka boleh dilakukan oleh umatnya. Kata Rasul waktu jadi imam, sami Allahu liman hamidah. Terus yang makmum belakang, sami Allahu liman hamidah. Hadisnya apa? Rabbana walakal ham. Ketika imam qaulu sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca apa? Rabbana walakal ham. Kan begitu kan? Kalau hadisnya. Umpamanya si makmum bukan Rabbana walakal ham, pakainya sami Allahu liman hamidah. Boleh nggak? Boleh. Berarti itu hukum dikembalikan ke hukum asal. Karena Rasul membolehkan. Sami Allahu liman hamidah. Makmum bilang Rasul sami Allahu liman hamidah. Makmum bilang sami Allahu liman hamidah. Segala yang dilakukan oleh Rasul maka boleh dilakukan oleh umatnya. Namun ada yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Wahia was waman dakhola, sedikit lagi. Kemudian yang selanjutnya wa yustahatul insatu, yaitu sunnah muakkad, ada sunnah apa? Sunnah hayat, berdiam ketika khotib sedang berkhutbah, fi waktil khutbah. Wa man dakhala, dan bagi siapa orang dakhala yang masuk ke masjid, wal imamu, dan imam melihat imam nih lagi masuk masjid, berarti belakangan. Yaktubu, sedang khutbah, sholat, maka sholat. Ketika kita baru datang ke masjid Al-Mujahidin, pas di masjid Al-Mujahidin pasti untuk imam lagi khutbah. Kita gak ngapain? Sholat rakaataini, sholat 2 rakaat khafifataini, yaitu sholatnya secara ringan. Jangan bacanya yang panjang. Udah aja baca itu aja tuh, apa tuh? Inna atoina sama kulhu, udah gitu. Jangan baca asamas kelamaan, kelar manten tuh khutbah ya. Khafifataini yang ringan aja, cepat sholatnya. Terus summa yajlis, kemudian duduk. Faslun wa sholatul aidain. Ini bab menjelaskan sholat 2 hari raya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.